Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini terlebih dahulu saya akan meneruskan seri saga King Magnus dan Prince Dubov. Itu hanya istilah saya saja kawan, dan mungkin nanti sore saya akan melanjutkan untuk mengulas game turnamen online yang sedang berlangsung, atau mungkin game dari legenda-legenda zaman dahulu. Tapi kita fokus dulu di pagi ini dengan seri King Magnus dan Prince Dubov. Rekor pertemuan mereka kawan dalam permainan klasik hanya terjadi sekali di Tata Steel Master 2020. Itu pun berakhir remis. Tapi untuk game rapid atau blitz, baik on board atau online, mereka berhadapan sebanyak 30 kali. Dengan keunggulan tipis bagi Carlsen, 11 kali menang, 9 kali kalah, dan sisanya 10 kali remis. Dan untuk game yang akan kita ulas pagi ini, kita akan pilih saat mereka berhadapan di turnamen online Chessable Master 2020 yang belum pernah admin ulas. Di turnamen ini kawan, Dubov gagal di babak penyisihan, sedangkan Carlsen keluar sebagai juaranya. Dan game yang admin pilih ini adalah game pada babak penyisihan di babak keempat. Langsung saja kita ke atas papan. Pada babak keempat ini Carlsen pegang putih bermain dengan pion D4. Dubov membalas dengan kuda F6, kuda F3, pion C6, pion H3, pion D6, dan gajah F4. Gajah F4 ini langkahnya sedikit mirip kawan dengan permainan London System, tapi yang jadi pembeda ini adalah struktur pertahanan yang dipakai oleh hitam, berbeda dengan permainan London System. Pada permainan London System kawan, saat langkah pion D4 dibalas dengan langkah pion D5, dan gajah F4, ataupun juga bisa memainkan kuda ke F3 terlebih dahulu setelah dibalas kuda F6, barulah gajah putih ini ke F4. Inilah permainan London System. Tapi di permainan Magnus Carlsen versus Dubov ini, mereka tidak bermain dengan London System ini kawan. Setelah pion D4, kuda F6, kuda F3, pion C6, pion H3, pion D6, dan gajah F4. Jika kita melihat di ensiklopedia, diagram seperti ini masih masuk dalam permainan Indian game. Di sini Daniel Dubov melanjutkan dengan pengembangan kuda B ke D7, pion E3 membuka diagonal petak terang, pion G6 berencana Fianchetto gajah di petak G7, dan gajah E2, gajah G7, kedua pemain rokade di langkah ketujuhnya. Carlsen melanjutkan dengan pion C4 untuk mendapatkan kontrol di petak-petak pusat ini dengan dua pionnya kawan, dan dibalas dengan langkah kuda E4 untuk memberikan pressure bagi petak C3 agar kuda ini juga tidak berkembang ke petak ini. Karena terlihat kawan setelah memainkan pion C4 ini, tentu tujuan berikutnya adalah kuda C3 agar pion ini tidak terjebak oleh langkah pengembangan kuda ke petak C3 tadi. Oleh karena itulah Carlsen di sini memainkan menterinya ke C2. Selain untuk mengontrol petak C3, dia juga sedang menyerang kuda yang ada di petak E4, dibalas Dubov dengan pion E5, memberikan ancaman bagi gajah putih. Gajah mundur ke H2, kuda pun mundur ke G5, menantang pertukaran kuda. Magnus Carlsen menolaknya, dia melanjutkan pengembangan kudanya tapi ke petak D2, dan Daniel Dubov melanjutkan pertukaran kuda skak, dipukul balik dengan kuda putih. Beteng E8 dan beteng F bergeser ke D1 oleh Magnus Carlsen. Dan pada posisi seperti ini tadi kawan, bagi kawan-kawan pemula, harus diperhatikan saat ada tantangan pion-pion di petak pusat seperti ini. Apabila di posisi ini, putih melanjutkan dengan langkah pertukaran pion pusat, akan dipukul balik oleh hitam, dan hitam akan tetap mendapatkan kontrol di petak D4 serta petak F4 nanti dengan pionnya di lajur E ini. Petak D5 pun juga masih dalam kontrol hitam kawan dengan pion C-nya. Intinya bagi kawan pemula sebisa mungkin pertahankan kontrol petak pusat, baik dengan pion-pion ataupun dengan perwira. Inilah prinsip dasar yang sangat dipegang kuat oleh Carlsen ataupun pemain-pemain profesional lainnya. Kita kembali ke permainannya kawan. Pada posisi ini tadi Carlsen menggeser beteng F ke D1 untuk menjaga kontrol petak pusatnya kawan, dan dukungan nanti bagi pionnya dengan beteng yang ada di lajur pusat ini. Dan Daniel Dubov menggeser menterinya ke E7, beteng A bergeser ke C1. Sekarang Daniel Dubov mencoba membuka permainan di petak pusat, dipukul balik menggunakan pion E.
Memukul balik menggunakan kuda sedikit lebih baik kawan. Tapi Carlsen di sini memukul balik menggunakan pion ini bertujuan ingin menjebak Menteri Hitam. Tapi jebakan dari Carlsen ini tidak termakan oleh Daniel Dubov. Dia melangkahkan gajahnya ke H6 untuk mengancam beteng putih di C1 agar beteng ini tidak satu lajur atau tidak terkoneksi dengan menterinya. Kenapa pada posisi ini hitam tidak langsung pukul gajah yang ada di E2 yang terlihat gratis? Ini bukan gratis kawan, karena beteng akan ke E1 mengancam menteri. Setelah pertukaran menteri dan hitam akan kalah kualitas perwira nantinya. Oleh karena itulah Dubov pada posisi ini tidak tergoda untuk pukul gajah putih di peta E2 terlebih dahulu. Menyerang ke beteng yang ada di C1 dengan gajah di H6 agar tidak terkoneksi dengan menteri. Selanjutnya baru bisa pukul gajah yang ada di peta E2 ini. Oleh karena itu Carlsen menggeser gajahnya, tapi sayang dia kehilangan beteng di C1. Dipukul balik oleh menteri dan menteri hitam ke F6. Gajah petak gelap putih ke F4, mencoba mengaktifkan kembali gajahnya kawan, dan kuda ke F8. Gajah ke G5 menyerang menteri, menteri mundur ke H8. Sekarang pion D5 mencoba membuka permainan di peta pusat, tantangan diterima, dipukul balik oleh pion C. Pada langkah ke-21, sebetulnya putih mempunyai posisi yang bagus walaupun dia kalah kualitas perwira sampai langkah ke-21 ini. Ini bisa dilihat kawan dengan aktifnya para perwiranya ketimbang hitam yang semua perwiranya masih nongkrong di baris belakangnya. Tapi kita lihat saja kawan di langkah-langkah berikutnya jadi seperti apa. Di sini Dubov melangkahkan kudanya ke D7. Gajah ke B5 mengepin kuda terhadap betengnya dan menteri hitam ke G7. Gajah ke H6 kembali menyerang menteri, menteri ke F6 dan beteng putih naik ke D4. Persiapan kawan untuk membantu serangan di sayap raja, mungkin nanti digeser ke F4 bisa, atau ke lajur H nanti untuk memberikan pressure pada pion-pion lemah di belakang atau di depan raja hitam ini. Pion A6 balas Dubov. Di sini beteng digeser ke F4 menyerang menteri terlebih dahulu sebelum memindahkan gajahnya, dan direspon Dubov menarik mundur menterinya ke E7. Apabila kawan putih meneruskan untuk memburu menteri dengan gajah mungkin ke G5, simpel bisa diantisipasi dengan pion F6, dan selanjutnya mungkin di langkah berikutnya gajah akan pukul kuda dan hitam akan bersiap memberikan counter attack di langkah berikutnya. Oleh karena itulah pada posisi ini Magnus Carlsen tidak melanjutkan untuk mengejar menteri. Dia langsung bertukar gajah pukul kuda dipukul balik oleh gajah, dan barulah sekarang gajah G5 menyerang menteri. Di sini respon Daniel Dubov tidak lagi bermain dengan pion F6-nya kawan, karena sudah tidak ada kuda yang membantu membackup pion F6 ini. Di sini Dubov menyerang menteri putih dengan beteng di C8. Dan pada posisi ini kawan sebetulnya adalah momen yang cukup bagus bagi putih untuk menyeimbangkan kembali kualitas perwira, yaitu dengan langkah menteri pukul beteng yang ada di C8. Setelah dipukul balik oleh gajah, gajah putih bisa pukul menteri hitam dan akan dipukul balik oleh beteng hitam. Dan permainan pun akan menjadi seimbang kembali. Tapi Carlsen juga manusia kawan yang bisa membuat langkah-langkah yang kurang akurat, bahkan langkah-langkah blunder. Apalagi ini adalah permainan rapid. Pada posisi ini tadi, Carlsen memutuskan untuk menggeser menterinya ke A1. Sebuah langkah yang cukup pasif bagi seorang menteri berada di sudut papan, di mana juga tertutupi oleh pionnya sendiri. Mungkin rencananya adalah bermain dengan pion B3 di langkah berikutnya untuk mendapatkan diagonal yang terbuka, disusul dengan langkah gajah mungkin ke H6. Ini dimanfaatkan oleh Daniel Dubov langsung menusuk ke baris kedua menteri ke E2. Sekarang pion B3, lanjut Carlsen meneruskan rencananya dan beteng hitam ke C2. Mengancam pion F2 dilindungi oleh gajah di H4. Sekarang beteng digeser ke B2 untuk menutup akses atau diagonal gelap ini bagi menteri putih. Carlsen menggeser raja ke H2, menteri hitam ke C2. Memberikan tempat bagi beteng satunya kawan ke E2 juga untuk membatasi ruang gerak menteri putih yang mungkin akan bergeser ke C1. Di sini Carlsen merespon dengan langkah beteng C4 menyerang menteri,
dan Daniel Dubov mengajak bertukar menteri di B1. Tantangan diterima, dipukul balik oleh Beteng Hitam. Beteng Putih ke C7 menyerang Gajah. Gajah tidak ditarik mundur kawan untuk melindungi pionnya mungkin. Di sini Daniel Dubov lebih memilih memainkan gajahnya ke F5. Dan Carlsen tidak langsung pukul pion B7, memainkan gajahnya ke F6. Untuk membatasi ruang gerak Raja Hitam ini kawan, dan ini akan menawan Beteng Hitam yang tidak akan berani maju ke depan, mungkin ke petak E2. Walaupun di sini masih dikontrol oleh gajah petak terang ini, tetap saja di langkah berikutnya Beteng akan pukul pion B7 dan bisa memberikan ancaman skakmat di baris belakang. Oleh karena itu, Dubov memainkan pion H6. Selain untuk membatasi atau mengontrol petak G5, dari ancaman kuda yang lompat ke petak G5 ini kawan untuk memberikan tekanan bagi pion F7, juga memberikan ruang bagi pergerakan raja, dan betengnya pun nanti bisa bebas bergerak untuk memberikan tekanan di baris kedua pertahanan putih. Magnus Carlsen melanjutkan langkah kuda ke D2 menyerang beteng, beteng ke D1, kuda ke C4 untuk menyerang pion yang ada di D6, beteng pukul pion D5 untuk tetap memberikan backup bagi pionnya. Di sini beteng putih pukul pion B7, lanjut Carlsen. Dan sekarang gajah ke E6, persiapan untuk discover attack, mungkin di langkah berikutnya menyerang kuda untuk menyederhanakan bidak-bidak di atas papan. Carlsen menggeser betengnya ke A7, persiapan pukul pion. Beteng hitam turun ke D1. Sekarang kuda ke B2, menghindari serangan dari gajah ini kawan, berbalik mengancam beteng hitam. Beteng naik ke D2, persiapan pukul pion F2, dilindungi oleh raja di G3. Pion G5 lanjut Daniel Dubov dan dibalas dengan beteng pukul pion A6. Beteng hitam bergeser ke C8, persiapan bertumpuk di baris kedua dan dibalas dengan langkah pion H4. Pion G pukul pion H4 skak. Di sini apabila raja bergerak meninggalkan pionnya kawan, maka beteng nanti akan pukul pion F2. Raja bergeser ke F3, sekarang beteng bergerak ke C2. Mengancam kuda juga pion yang ada di F2 ini memberikan ancaman skak dan tusukan nanti pada gajah yang ada di F6. Carlsen memindahkan kudanya ke A4, beteng pukul pion F2 skak, raja ke E3, dan beteng pukul gajah. Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-46. Tentu saja kawan, sangat susah untuk mengimbangi permainan apalagi selisih satu beteng seperti ini. Apabila kalian tetap nekat untuk melanjutkan permainan dan buang-buang waktu, silakan saja bermain dengan beteng pukul pion D6, akan dibalas dengan beteng pukul pion G2, dan seterusnya kawan. Mungkin akan jadi seperti ini. Ini adalah variasi atau langkah-langkah pilihan saya. Bisa saja kalian menemukan langkah terbaik lainnya. Tapi tetap saja kawan, di langkah-langkah berikutnya juga atau dengan komposisi seperti ini, sudah tidak mungkin lagi bagi putih untuk mengimbangi permainan hitam. Dan saya rasa sampai di sini saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Silakan kalian jika ingin melanjutkan, silakan saja kalian melanjutkan langkah-langkah yang kalian suka. Itulah kawan game Carlsen yang dikalahkan Daniel Dubov pada game keempat di turnamen Chess Apple Master 2020. Tapi pada pertemuan kedua di game ke-9 kawan, Carlsen membalas Daniel Dubov hanya dengan 25 langkah saja. Semoga permainan kedua pemain ini kawan bisa menghibur kalian semua di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.